Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Soul Land 3 Chapter 249. Chapter 249 Martabat dan Masa Depan. Hanya butuh beberapa saat dari saat tanda emas pertama kali muncul untuk seluruh tubuh Tang Wulin yang ditutupi jaringan garis emas. Itu memberinya aura kemewahan. Begitu garis emas muncul, napasnya menjadi tenang. Dia sepertinya beradaptasi dengan rasa sakit yang menyengat. Garis emas berdenyut sebentar-sebentar, menyebarkan energi aneh yang menyelimuti tubuhnya. Itu bukanlah kekuatan jiwa, tapi sesuatu yang jauh lebih istimewa. Wu Zhangkong menyipitkan matanya saat melihat pemandangan itu. Dia hanya menggunakan indranya untuk menyelidiki secara diam-diam. Esensi darahnya sangat kuat. Tak terbayangkan jika darah seseorang mengalir begitu deras. Sisik emas muncul di lengan kanan Tang Wulin, berhenti hanya karena malu berubah menjadi cakar naga. Berbeda dengan penampilan biasanya, timbangan saat ini jauh lebih cemerlang dan bergerigi. Pancaran keemasan bersinar melalui mereka dalam tampilan yang mempesona. Sosok Tang Wulin bergetar lembut saat air mulai menggelembung, sepertinya mendidihnya hidup-hidup. Pola emas yang menutupi tubuhnya menjadi lebih jelas saat mulai mengeluarkan suara gemuruh. Aliran udara keemasan keluar melalui hidung dan mulutnya, dengan setiap napas berfungsi untuk lebih menyempurnakan tubuhnya. Garis keturunannya benar-benar semakin halus. Wu Zhangkong mengangguk pada dirinya sendiri. Dia sekarang bisa yakin bahwa usaha ini akan terbukti bermanfaat bagi Tang Wulin dan dia bisa menanggungnya. 3 hari kemudian. Zhangkong, kenapa kamu tinggal di tempat seperti ini? Mengapa tidak memilih tempat yang lebih dekat dengan akademi? Shen Yi mengerutkan kening saat dia memeriksa kamar biasanya. Wu Zhangkong dengan tenang menjawab, sudah cukup selama aku bisa beristirahat di sini. Apa bedanya jika saya tinggal di tempat lain? Selain itu, saya tidak suka seberapa bisingnya di dekat akademi. Dia sudah menghubungi Shen Yi sebelum berangkat ke kota Shrek. Aliansi Skysia memiliki sedikit lebih dari 100 kuota untuk ujian masuk Shrek setiap kali, dan hanya setelah memeras otak dan membuat banyak kompromi, Presiden Yu Zhen dapat memperoleh 4 dari mereka. Tentu, keempat kuota ini untuk ujian di luar pengadilan. Mempertimbangkan kedudukan mereka di aliansi, Akademi Issea tidak memiliki cara untuk mendapatkan slot ujian pelataran dalam yang berharga. Shen Yi dibuat lengah oleh panggilan tiba-tiba Wu Zhangkong, tetapi dia bersukacita ketika dia mendengar dia ingin membawa murid-muridnya untuk mengikuti ujian. Kegembiraannya muncul sekali dari berita kepulangannya, dan 2 kali saat memikirkan murid-muridnya yang menjanjikan. Mereka telah meninggalkan kesan mendalam padanya 3 tahun sebelumnya, selama turnamen aliansi Skysia. Kapten mereka memiliki kesadaran yang tajam akan situasi tersebut dan cukup tegas untuk mengorbankan dirinya demi rekan setimnya. Di matanya, Tang Wulin menonjol di antara yang lain. Mengikuti dari dekat, bagaimanapun, adalah Gu Yue. Ketika Tang Wulin terluka parah, dia memilih untuk menyerahkan sebagian dari kekuatan hidupnya sendiri untuk menyembuhkannya. Dia ingin mengambil Gu Yue untuk dirinya sendiri saat itu juga. Kontrol Gu Yue atas elemen benar-benar mengejutkan. 3 tahun kemudian, Wu Zhangkong akhirnya membawa anak-anak itu ke Akademi Shrek. Shen Yi berharap untuk melihat betapa mereka telah dewasa di bawah bimbingannya. Ujiannya besok, apakah siswa Anda siap? Shen Yi mengubah topik pembicaraan saat dia duduk di kursi. Dahi Wu Zhangkong berkerut, saya meminta Anda untuk datang karena saya memiliki permintaan untuk meminta Anda. Yang lain sudah siap, tetapi saya memiliki 1 siswa yang telah memasuki meditasi mendalam dan masih belum terbangun. Jadi, apakah ada cara untuk menunda ujian? Shen Yi terdiam, alisnya terkatup saat dia mempertimbangkan. Saya khawatir itu tidak mungkin. Anda tahu betapa ketatnya peraturan akademi. Selain itu, kami memiliki begitu banyak pelamar dan hanya 100 yang akan lulus, dan ada banyak putaran ujian. Kami tidak dapat mengubah waktu ujian hanya untuk siswa Anda. Itu tidak akan membuat mereka semua menunggu demi 1 orang. Ini situasi yang sulit. Siswa mana yang kamu bicarakan? Wu Zhangkong berkata, Kapten, Tang Wulin. Hati Shen Yi berdebar-debar mendengar nama itu. Dia teringat adegan dia bergegas maju dalam menghadapi keterampilan fusi jiwa, menggunakan tubuhnya sendiri untuk melindungi rekan satu timnya. Meditasi mendalam adalah kesempatan langka yang membawa banyak manfaat bagi para guru jiwa. Jika diganggu, reaksi balik kemungkinan besar akan terjadi.
Zhang Kong, kamu tahu betapa sulitnya itu. Hampir tidak mungkin. Apakah kamu tidak tahu betapa tidak fleksibelnya guru itu? Shen Yi berkata tanpa daya. Wu Zhangkong mengangguk. Baik-baik saja maka. Saya akan meminta siswa saya yang lain mengikuti ujian dulu. Hadir di ruangan bersama dengan Wu Zhangkong dan Shen Yi adalah Gu Yue, Su Xiaoyan, dan Xie Xie. Wu Zhangkong telah memberitahu mereka tentang keadaan meditasi mendalam Tang Wulin. Mendengar bahwa Tang Wulin tidak bisa mengikuti ujian, Xie Xie segera berkata, Guru Wu, itu tidak mungkin. Wulin telah menunggu untuk mengikuti ujian ini selama bertahun-tahun, dan ini adalah satu-satunya kesempatan kita. Dia akan menyesal melewatkannya selama sisa hidupnya. Wu Zhangkong mengerutkan kening. Bahkan setelah 3 hari mandi di air obat, perbaikan garis darah Tang Wulin masih belum selesai. Mengganggu dia tidak mungkin, jadi yang paling bisa mereka lakukan adalah menunggu dengan sabar. Tapi waktu tidak menunggu siapapun. Su Xiaoyan berkata, ya, Guru Wu, bagaimana kita bisa menerima kapten tidak berpartisipasi? Bagi para master jiwa, ini adalah kesempatan sekali seumur hidup untuk memasuki Akademi Shrek. Jika Tang Wulin melewatkannya, maka penyesalan akan menghantuinya selamanya. Tenang kembali ke ekspresi Wu Zhangkong. Shen Yi menghela nafas dan berkata, tidak ada gunanya memikirkannya lebih jauh. Tidak ada yang bisa dilakukan. Kecuali dia bangun sebelum ujian dimulai, dia harus melewatkannya. Maaf saya tidak dapat membantu Anda. Setelah diam sepanjang waktu, Gu Yue tiba-tiba berjalan untuk berdiri di depan Wu Zhangkong dan Shen Yi. Halo, Guru Shen. Bolehkah saya bertanya apakah mungkin mengikuti ujian sebagai penggantinya? Apakah ada cara bagi saya untuk membatalkan kualifikasi ujian saya sehingga Wulin dapat mengikuti ujian? Dia lebih kuat dariku, jadi dia pasti bisa lulus ujian jika aku bisa. Shen Yi tercengang. Gadis yang dia anggap sangat tinggi ini benar-benar membuat proposisi yang berani, membuatnya tidak yakin apakah harus tertawa atau menangis. Gadis kecil, kau terlalu memikirkannya. Menurut Anda, tempat seperti apa Akademi Shrek itu? Jika Akademi Normal tidak mengizinkan pergantian pemain, mengapa Shrek? Memang benar bahwa Anda kuat dan memiliki peluang tinggi untuk diterima, bahkan mungkin di pelataran inti, tetapi Anda tidak boleh terlalu naif. Gu Yue menggelengkan kepalanya. Jika Wulin tidak bisa pergi, saya juga tidak akan pergi. Jika dia tidak bisa bergabung dengan Shrek, saya juga menolak untuk bergabung. Suaranya mantap, dan matanya berkobar dengan tekad. Shen Yi heran bahwa Gu Yue memiliki pengabdian yang begitu dalam meskipun usianya masih muda. Dia telah bertemu banyak orang seperti dia di Akademi Shrek. Selama mereka memutuskan sesuatu, mereka tidak akan pernah goyah. Faktanya, Wu Zhangkong juga tipe orang seperti ini. Seperti guru, seperti murid. Zhangkong, murid-murid Anda luar biasa. Anda tidak boleh membiarkan satu orang menahan mereka, kata Shen Yi. Keheningan meresap di udara saat jam terus berdetak. Detik terasa seperti bertahun-tahun sampai Wu Zhangkong akhirnya mengangkat tangan untuk menepuk bahu Gu Yue. Alihkan pikiran Anda dari masalah ini. Kembali dan istirahat, aku akan menanganinya. Gu Yue menatapnya dengan kaget. Kata-katanya tidak menyisakan ruang untuk perdebatan, mereka membawa tekad teguh yang sama seperti yang dilakukannya. Terima kasih guru. Gu Yue pergi lebih dulu. Xie Xie ingin berbicara tetapi menahan kata-katanya ketika Wu Zhangkong mengangkat tangan. Setelah meninggalkan ruangan, ketidakpastian berkedip di mata Xie Xie. Su Xiaoyan berkata dengan tenang, apa yang ingin kamu katakan sekarang? Sesaat hening kemudian, Xie Xie bertanya, katakan padaku, Xiaoyan, teman-teman kita atau Akademi Shrek, mana yang menurutmu lebih penting? Su Xiaoyan tertawa, kamu tidak perlu menanyakan itu padaku. Sejauh yang saya ketahui, kapten adalah yang paling penting. Peluang saya untuk mengoper juga rendah. Xie Xie terkekeh dan melingkarkan lengan di bahunya. Kawan benar-benar berpikiran sama. Jika Wulin tidak bisa mengikuti ujian, maka saya juga tidak akan. Saat kata-kata itu keluar dari bibirnya, hatinya tampak terbebas dari beban yang berat dan seluruh tubuhnya menjadi rileks. Menatap pintu, napas Wu Zhangkong bertambah cepat. Ayo pergi. Shen Yi bertanya, kemana kita akan pergi? Wu Zhangkong menjawab, kembali ke akademi. Getaran mengalir di tulang punggung Shen Yi. Kamu akan kembali ke akademi. Kamu. Wu Zhangkong berkata dengan acuh tak acuh, anak-anak semua mengerti, jadi bagaimana mungkin saya tidak? Jika saya bisa menukar martabat saya untuk masa depan mereka, itu harga yang harus dibayar. Aku akan kembali denganmu dan meminta maaf.
Air bak mandi sudah lama menjadi jernih, hanya menyisakan kabut emas yang menyelimuti Tanggulin. Solen 3 Chapter 250. Chapter 250 Kota Akademi. Akademi Shrek, akademi nomor 1 yang terletak di kota nomor 1 di benua, adalah tempat yang ingin dimasuki oleh banyak orang. Kampus Akademi Shrek sangat luas, sebuah kota kecil tersendiri. Itu sebenarnya dulunya adalah kota Shrek asli sampai Spirit Eyes Douluo Huo Yuhao, pendiri Spirit Pagoda, mengusulkan perluasan. Baru kemudian kota itu tumbuh jauh lebih besar. Setiap 3 tahun, Akademi Shrek akan merekrut siswa baru, menandakan kesempatan besar bagi para master jiwa. Hanya memenuhi syarat untuk ujian masuk Akademi Shrek adalah kebanggaan bagi banyak master jiwa muda. Benua bahkan memiliki pepatah, setiap master jiwa yang memenuhi syarat untuk mengikuti ujian masuk Shrek dan gagal masih akan dibina oleh akademi tingkat lanjut. Pepatah ini didasarkan pada kebenaran. Orang yang memenuhi syarat untuk mengikuti ujian ini adalah yang terbaik. Meskipun elit dari elit, hanya sebagian kecil dari peserta ujian yang diterima di pengadilan luar Akademi Shrek. Akademi Shrek hanya menerima 200 murid pelataran luar setiap 3 tahun. Di antara 200, 50 disisihkan untuk mereka yang gagal lulus ujian pelataran inti. Hanya 50 orang yang diizinkan untuk mengikuti ujian pelataran dalam sekaligus. Lulus ujian jelas merupakan hasil yang diinginkan, tetapi gagal untuk melakukannya masih memungkinkan masuk ke pelataran luar, serta kesempatan untuk masuk pelataran dalam di masa depan. Inilah alasan yang tepat mengapa Presiden Long Huantian dari Akademi Skysia menghargai 5 kuota pelataran dalam. Ini pada dasarnya menjamin 5 siswa masuk ke Akademi Shrek. Para siswa itu secara alami akan dikeluarkan jika mereka tidak memenuhi standar pengadilan luar sekalipun. Sejarah Akademi Shrek telah melihat bagian yang adil dari situasi seperti itu. Siapapun yang lulus dari pelataran luar Akademi Shrek akan dianggap sebagai orang yang mampu berdiri di puncak benua. Klan dan organisasi yang hebat tidak akan mengeluarkan biaya untuk mengundang orang seperti itu ke dalam kelompok mereka. Halaman dalam, bagaimanapun, adalah dunia keajaiban. Lulusan pelataran inti jarang memilih untuk meninggalkan Akademi Shrek. Kebanyakan akan tinggal. Di dunia akademis, para murid pelataran dalam Akademi Shrek ditakdirkan untuk menjadi Master Armor Perang. Fakta ini tidak perlu dipersoalkan. Setiap Master Armor pertempuran adalah eksistensi yang memiliki kepentingan strategis bagi federasi. Selalu ada beberapa siswa yang memilih untuk meninggalkan pelataran inti karena suatu alasan atau lainnya, tentu saja. Setiap siswa seperti itu akan langsung menarik perhatian negara adidaya dunia. Karena hari ini adalah malam ujian masuk Akademi Shrek, setiap penginapan di kota dipenuhi dengan peserta ujian yang penuh harapan, guru mereka, dan kepala keluarga mereka. Kota itu dibanjiri orang. Pedagang memanfaatkan kesempatan ini untuk menghasilkan keuntungan dengan menjual pertanyaan dan aturan ujian lama. Beberapa menjual barang roh sementara yang lain menjual perangkat jiwa. Masa orang ini bekerja bersama-sama, mendapatkan keuntungan satu sama lain. Ujian masuk Akademi Shrek memiliki 3 persyaratan. Pertama, peserta ujian harus dikirim oleh kota besar. Kedua, peserta ujian tidak boleh lebih dari 15 tahun. Ketiga, kekuatan jiwa peserta ujian setidaknya harus memiliki peringkat 25. Ini adalah persyaratan dasar, tetapi persyaratan terpenting dari semuanya telah ditetapkan 20.000 tahun yang lalu. Akademi Shrek tidak menerima orang biasa. Sebaliknya, mereka hanya menerima monster. Hasilnya, Akademi Shrek telah memperjuangkan julukan Akademi Monster sejak zaman kuno. Wu Zhangkong perlahan mendekati gerbang barat Akademi Shrek. Dia memasang ekspresi serius, tapi sesuatu yang lain tampaknya bersembunyi di kedalaman matanya. Setelah melihat Akademi Shrek diukir di papan tanda yang tergantung di gerbang kota yang berubah menjadi akademi, dia tidak bisa membantu tetapi berhenti tiba-tiba. Jantungnya bergetar saat dia mengerucutkan bibirnya. Shen Yi berjalan untuk berdiri di sampingnya. Masuk ke dalam. Guru telah merindukanmu selama ini. Anda berdua terlalu keras kepala untuk berbaikan. Saya sangat senang ketika Anda setuju untuk kembali, Anda tahu. Wu Zhangkong tanpa berkata-kata menundukkan kepalanya. Dia berjalan menuju gerbang, langkahnya cepat dan lebih cepat dari sebelumnya. Seolah-olah dia takut kaki menjadi dingin. 2 pemuda berseragam hijau tua menjaga gerbang barat Akademi Shrek, yang juga dikenal sebagai kota dalam Shrek. Keduanya memberi hormat saat mereka melihat Shen Yi. Kakak senior. Ini temanku, kata Shen Yi. Tolong beri dia masuk.
Saat dia berbicara, dia mengeluarkan pelat logam heksagonal dan menyerahkannya kepada mereka. Salah satu pemuda memeriksanya sejenak, lalu mengangguk ke Shen Yi dan menyingkir. Shen Yi dan Wu Zhangkong memasuki kota dalam Shrek. Awalnya aku menyiapkan token masuk ini untuk murid perempuanmu itu. Saya tidak berpikir saya akan menggunakannya untuk Anda. Dia tidak menyangka Wu Zhangkong akan kembali bersamanya saat dia berangkat pagi ini. Wu Zhangkong tetap diam, pikirannya sudah berkelana di dunianya sendiri. Begitu mereka memasuki pusat kota, sepertinya mereka berada di tempat yang sama sekali berbeda. Berbeda dengan hiruk-pikuk luar kota, di sini keheningan merajalela. Toko-toko berjajar di pinggir jalan lebar yang dilapisi dengan batu bata hitam. Arsitektur setiap toko kuno, dan sebagian besar terbuat dari kayu. Seolah-olah Wu Zhangkong dan Shen Yi telah dipindahkan 10.000 tahun ke masa lalu. Arsitekturnya mirip dengan Heaven Door City, tetapi bangunannya tidak terlalu terkonsentrasi. Vegetasi tumbuh melalui celah dan gang di antara bangunan Heaven Door City, menanamkannya dengan rasa keanggunan. Semua toko buka, tapi hanya sedikit orang yang berkeliaran di jalanan. Wu Zhangkong mempercepat langkahnya, dengan cepat menuju ke inti kota. Shen Yi berjalan di sampingnya, matanya berkaca-kaca saat dia mengenang beberapa tahun yang lalu ketika dia membayangi dia saat berjalan-jalan di dalam kota. Namun, waktu itu sudah lama berlalu. Semuanya berbeda sekarang. Pemuda cerah yang selalu memasang senyum cemerlang telah menjadi pria sedingin embun beku surgawi yang mengenakan jubah putih dan membawa pedang biru. Shen Yi tidak tahu berapa tahun telah berlalu sejak terakhir kali dia melihat senyum Wu Zhangkong. Saat kekasihnya meninggal, senyumnya membeku. Sejak itu, ia menghabiskan bertahun-tahun dalam isolasi di Sea City, menolak untuk kembali. Kadang-kadang, Shen Yi merasa semangat Wu Zhangkong telah memudar dan dia hanya terus hidup karena janji kepada kekasihnya. Sebuah janji untuk mempertahankan namanya di samping namanya di dalam armor tempurnya. Bahkan setelah meninggalkan Akademi Shrek, Wu Zhangkong terus menunjukkan betapa luar biasanya dia. Dia baru berusia 32 tahun, namun dia adalah Soul Sage 7 cincin. Dia sekarang bisa bekerja untuk membuat armor perang 3 kata. Shen Yi yakin bahwa, meskipun itu beberapa kali lebih sulit, dia masih bisa mencapainya karena kemauannya yang pantang menyerah. Ketika dia bertemu dengan murid-muridnya dan melihat betapa hati-hati dia membimbing mereka, Shen Yi bersukacita. Wu Zhangkong akhirnya memiliki sesuatu yang penting dalam hidupnya kembali. Bersama dengan kekasihnya, 4 orang lagi telah masuk ke dalam hatinya. Wu Zhangkong telah kembali ke akademi demi murid-muridnya. Setelah melewati beberapa jalan dan menemukan dirinya di daerah yang dikenalnya, Wu Zhangkong tiba-tiba berhenti. Shen Yi menabrak punggungnya yang lebar, berteriak karena terkejut. "Kenapa kamu berhenti begitu tiba-tiba?" protesnya sambil mengusap hidungnya. Mata dingin Wu Zhangkong sedikit mencair saat dia mengingat adik perempuan junior yang selalu mengikutinya di masa lalu. Dia selalu mengatakan hal yang persis sama. Lebih dari 10 tahun telah berlalu dalam sekejap mata. Dia bukan lagi Wu Zhangkong sejak saat itu, dan dia bukan lagi wanita muda dengan senyum manis. Mereka telah dewasa. Namun, melakukan itu ada harganya, dan dia pasti membayar paling mahal. "Di mana guru?" Wu Zhangkong bertanya. Solen 3 chapter 251. Chapter 251 biarkan dia berlutut. "Di mana guru?" Wu Zhangkong bertanya sekali lagi sambil tanpa sadar mengacak-acak rambut Shen Yi. Air mata mulai mengalir dari mata besar Shen Yi yang selalu hijau. Karena tercengang, dia melemparkan dirinya ke pelukan Wu Zhangkong. "Kakak senior," katanya sambil menahan isak tangis. Suara tangisnya yang menyedihkan menarik perhatian orang yang lewat. Rambut putih Shen Yi sangat mudah dikenali bahkan tanpa memperhitungkan ketenarannya di akademi. "Bukankah itu penyihir berambut putih, kakak perempuan Shen Yi? Apa yang terjadi dengannya?" Dia tidak pernah tersenyum dan semua junior takut padanya. Apa yang dia lakukan? Siapa laki-laki itu? Dia sangat tampan. Wah, dia sepertinya familiar. Siapa dia? Saat aliran obrolan mencapai telinga Wu Zhangkong, dia menepuk punggung Shen Yi dan berkata, "Ayo pergi." Shen Yi mengangkat kepalanya dengan malu-malu, matanya masih penuh dengan air mata. "Kamu masih kakak laki-laki saya, kan?" Wu Zhangkong memaksakan dirinya untuk membentuk senyum pahit. "Itu tidak terserah saya. Ayo pergi," katanya sambil menyeret lengannya, mengambil langkah besar menuju inti kota bagian dalam.
Guru ada di pelataran dalam, kata Sen Yi lembut sambil menyeka air matanya. Pengadilan dalam. Wu Zhangkong mulai terguncang mendengar kata-kata itu. Kata-kata ini dulunya adalah bagian penting dalam hidupnya. Dia telah bekerja tanpa lelah untuk mereka, tetapi sebagai hasilnya, dia juga. Dengan paksa menarik napas dalam-dalam, Wu Zhangkong tiba-tiba melepaskan tangan Sen Yi dan berlari kencang di jalan. Dia dengan cepat melaju ke bagian timur kota dalam, udara dingin di belakangnya karena pengerahan tenaga. Sen Yi buru-buru mengejarnya, berlari mengejar. Tak lama kemudian, sebuah bangunan yang dikelilingi oleh tembok tinggi hijau berlumut mulai terlihat. Dinding itu mencegah siapapun untuk melihat apa yang ada di baliknya dan menyatu di sebuah gapura mewah. Di bagian atas gapura, tulisan "halaman dalam" terlihat pada tanda yang tergantung padanya. Tidak ada penjaga yang menjaga gerbang menuju pelataran dalam. Terlepas dari ini, pendekatan cepat Wu Zhangkong tiba-tiba berhenti begitu dia melihat tanda bertuliskan "Istana Dalam". Di sanalah setiap serat tubuhnya membeku. Seolah-olah kata-kata itu memiliki kekuatan magis yang tak terbatas. Tanpa diragukan lagi, ini adalah pelataran dalam Akademi Shrek yang legendaris. Ini adalah tempat yang menikmati ketenaran di seluruh benua, tempat yang ingin dimasuki oleh master jiwa yang tak terhitung jumlahnya. Ini adalah tempat yang membuat takut Federasi. Tanaman hijau subur menutupi semua pelataran dalam. Hanya para jenius yang cukup istimewa untuk memasukinya yang tahu bahwa itu mirip taman. Penjaga tidak dibutuhkan di sini. Kata-kata pada tanda itu sudah cukup untuk mencegah. Kakak senior, Sen Yi berhenti di sisi Wu Zhangkong, akhirnya menyusulnya. Jangan panggil aku begitu. Saya tidak lagi memenuhi syarat untuk menjadi kakak senior Anda. Jika guru mendengar Anda akan dihukum. Wu Zhangkong berlutut saat dia berbicara. Seperti pilar batu giok dan gunung emas yang jatuh ke tanah, pria berjubah putih yang biasanya arogan dan tegas dengan pedang biru tiba-tiba berlutut di depan tanda pelataran dalam. Hati Sen Yi bergetar, tapi dia tidak berkomentar tentang apa yang baru saja terjadi. Sebaliknya, dia hanya berkata, "Tunggu di sini, kakak laki-laki. Aku akan mencari guru." Dia menarik napas dalam-dalam, lalu menyerbu ke pelataran dalam secepat angin. Emosi yang bergolak di dalam Wu Zhangkong berangsur-angsur mereda saat dia terus berlutut di tanah, dan perasaan damai menyapu dirinya. Angin sejuk menyapu, membawa aroma alam yang menyegarkan yang hanya bisa ditemukan di Akademi Shrek. Udara di tempat ini lembab dan harum, selalu menghadirkan kehangatan dan ketenangan bagi orang-orang yang hadir. Akhirnya aku kembali. Setelah 13 tahun, hari ini, saya telah kembali. Saat dia berlutut, Wu Zhangkong merasa bahwa semuanya saat ini sebagaimana mestinya. 13 tahun lalu, saya sangat impulsif dan bangga. Sekarang saya bisa mengerti, tapi bisakah saya mendapatkan kembali apa yang hilang? Maaf, Bing Er. Saya minta maaf, guru. Itu semua salahku. Bing Er, tunggu aku. Saya akan mempertahankan nama Anda dengan perlengkapan perang saya. Kami akan bersama selamanya. Selama Anda menginginkannya, saya tidak akan ragu untuk mengorbankan segalanya untuk Anda. Waktu berlalu dengan lambat, namun juga cepat pada saat bersamaan. Ketika Sen Yi kembali, Wu Zhangkong sudah tenggelam dalam ingatannya sendiri. Dia mendekati Wu Zhangkong, wajahnya pucat, dan langkah kakinya yang ragu-ragu terhenti tidak jauh dari situ. Beberapa saat kemudian, dia mengumpulkan keberaniannya dan melangkah di depannya. Teacher tidak ingin melihatmu. Suara Sen Yi bergetar saat kata-kata itu keluar dari mulutnya. "MN, terima kasih," jawab Wu Zhangkong lembut, sikapnya yang tenang tidak terganggu. Dia terus berlutut seperti yang dia lakukan. Keraguan terlihat dalam ekspresi Sen Yi, tetapi pada akhirnya, dia angkat bicara. Guru berkata, biarkan dia berlutut di sana. Wu Zhangkong mengangkat kepalanya, gemetar saat dia menatap Sen Yi dengan heran. Dia gemetar karena dia mengerti bahwa kemurkaan gurunya bukanlah alasan untuk merasa takut, tetapi pengabaian gurunya tentu saja demikian. Selama gurunya marah padanya, dia masih punya kesempatan. "Terima kasih, Sen Yi." Wu Zhangkong menggigit bibirnya, sambil terus berlutut, punggungnya lebih tegak dari sebelumnya. "Berlututlah untuk saat ini, kakak senior," kata Sen Yi. "Kamu tahu seperti apa guru itu?" Dia mengucapkan kata-kata kasar, tapi hatinya lembut. "Ketika saya mengatakan kepadanya bahwa Anda telah kembali, saya bisa melihat sedikit kegembiraan di wajahnya selama sepersekian detik. Dia tidak bisa menyembunyikannya sama sekali. Dia masih sangat peduli padamu."
Setelah bujukan lain, aku yakin dia akan memaafkanmu. Wu Zhangkong menggelengkan kepalanya dengan lembut. Saya tidak pantas mendapatkan pengampunan guru, tetapi demi murid-murid saya mohon kepada Anda. MN. Shen Yi berbalik dan masuk kembali ke pelataran dalam. Matahari akan segera terbit. Mengapa guru Wu belum kembali? Xie mondar-mandir di sekitar ruangan dengan cemas. Setelah Wu Zhangkong pergi, dia menelepon mereka sekali untuk memberitahu mereka bahwa dia sedang menangani bisnis dan bahwa mereka harus kembali ke kamar mereka untuk menghindari gangguan meditasi mendalam Tang Wulin. Sebaliknya, ketiganya tinggal di kamar Wu Zhangkong dan bermeditasi sambil menunggu Tang Wulin bangun. Mereka telah membuka pintu sedikit untuk mengintip Tang Wulin, tetapi wajah Gu Yue dan Su Xiaoyan berubah menjadi merah ketika mereka melihatnya berendam di bak mandi telanjang. Gu Yue segera menutupi mata Su Xiaoyan dengan tangannya, membiarkan matanya terbuka lebar untuk melihat pemandangan itu. Sesaat setelah itu, Xie mengambil jalan raya dan mengupas mereka dari ambang pintu, merampas permen mata mereka berdua yaitu Tang Wulin. Dengan Tang Wulin terjebak bermeditasi dan Wu Zhangkong pergi, hati Xie menjadi gila. Meskipun dia telah memutuskan untuk tetap menggunakan Tang Wulin, mengikuti ujian masuk masih akan menjadi hasil terbaik. Mereka saat ini berusia 13 tahun, dan dalam 3 tahun lagi, mereka akan menjadi 16 tahun. Mereka akan terlalu tua untuk mengikuti ujian masuk Akademi Shrek saat itu. Ini adalah satu-satunya kesempatan mereka untuk memasuki Akademi Shrek, kesempatan sekali seumur hidup. Gu Yue, yang paling tenang dari ketiganya, duduk bersila di kursi. Dia telah memikirkan sesuatu sejak dia melihat Tang Wulin berendam di bak mandi. Mari kita tunggu saja, kata Su Xiaoyan dengan lemah lembut. Xie, bisakah kamu berhenti berjalan berputar-putar? Kami sudah membuat pilihan kami. Jika akhirnya kami tidak mengikuti ujian, kami akan menganggap perjalanan ini sebagai hari libur dan tidak lebih. Bagaimanapun, kita sedang berlibur sekarang. Begitu Kapten bangun, kita bisa jalan-jalan di Akademi Shrek. Paling tidak, kita bisa membuatnya mentraktir kita makan malam. Aku yakin pipinya akan sakit mengingat betapa pelitnya dia. Dia terkikik memikirkan itu. Xie membuat ekspresi aneh karena dia tahu itu benar. Selain kebutuhan pokok, Tang Wulin tidak membayar apapun. Semua uangnya masuk ke tabungannya. Dia jarang keluar untuk makan karena harga untuk mengisi perutnya terlalu mahal. Saat langit perlahan mulai cerah, ketidaksabaran Xie menghilang. Dia tahu itu akan terlambat bahkan jika Tang Wulin bangun pada saat itu juga. Waktu tidak menunggu siapapun. Penginapan mereka cukup jauh dari Akademi Shrek, dan ujian akan dimulai dalam 1 jam. Bahkan jika mereka pergi saat itu juga, mereka tetap tidak akan datang tepat waktu. Jika mereka melewatkannya, mereka melewatkannya. Meskipun mereka akan menyesal, mereka semua telah memutuskan ini, lebih menghargai rekan-rekan mereka daripada Akademi Shrek. Mata Gu Yue terbuka, tatapannya diarahkan pada Xie. Aku akan berhenti mengejekmu di masa depan. Hah, pernyataannya yang tiba-tiba membuat Xie kehilangan kata-kata. Soul Land 3 Chapter 252. Chapter 252 Terobosan dari segel kedua. Maksud kamu apa? Xie menatapnya dengan curiga. Gu Yue berkata, kurasa kamu bisa dianggap laki-laki. Suaranya terdengar jengkel. Apakah kamu mengatakan kamu memperlakukan saya seperti saya adalah seorang gadis sebelumnya? Gu Yue terkikik, kilatan di matanya. Kamu bisa mengambilnya sesuka kamu. Kemudian, Su Xiaoyan mendekati Xie dan menempel di lengannya. Jadi kami sebenarnya sekelompok saudari. Aku tidak akan tahu jika kakak besar Gu Yue tidak memberitahuku. Dia memutar matanya dengan putus asa, bibirnya terjepit saat dia melepaskan lengannya. Kalian para gadis selalu menggangguku. Saya yakin Anda tidak memiliki apa yang diperlukan untuk mengacaukan Wulin. Oh, terserah. Saya lapar sekarang. Kalian berdua jaga dia saat aku sarapan. Apakah Anda ingin saya mengembalikan sesuatu? Gu Yue mengangguk. Saya ingin daging, roti kukus, jus, dan yogurt. Oh iya, beberapa sayuran juga. Su Xiaoyan menghitung dengan jarinya saat dia berkata, saya ingin roti, selai, yogurt, dan telur goreng. Sebenarnya, buat itu 2. Ya, lagi pula aku masih bertumbuh. Xie berkata, ya, tumbuh bulat seperti telur goreng. Dia cukup tahu untuk lari setelah komentar tajamnya, melarikan diri sebelum Su Xiaoyan memiliki kesempatan untuk meletus. Tidak lama setelah liburannya, ada ketukan di pintu.
Dia kembali begitu cepat, Su Xiaoyan bergumam saat dia berjalan ke pintu. Namun, ketika dia membuka pintu, orang di luar itu adalah wanita berambut putih kemarin, bukan rekan satu timnya. Oh itu kamu, Bibi, di mana gurumu? Su Xiaoyan bertanya. Shen Yi memasuki ruangan. Gurumu baik-baik saja. Dia hanya mengurus beberapa hal untuk Anda semua di akademi sekarang. Apakah kaptenmu sudah bangun? Su Xiaoyan menggelengkan kepalanya. Belum. Sebuah desahan keluar dari bibir Shen Yi. Maka yang bisa kita lakukan hanyalah menunggu. Saat dia sadar, aku akan membawamu kemana-mana. Bingung, Su Xiaoyan bertanya, kamu membawa kami. Tapi itu sudah terlambat. Shen Yi menampilkan senyum tipis saat dia mengacak-acak rambut Su Xiaoyan, sama seperti yang dilakukan Wu Zhangkong dengannya sehari sebelumnya. Jangan khawatir tentang itu, guru Anda telah menyelesaikan masalah. Tes Anda mungkin sedikit lebih sulit, tetapi Anda masih memiliki satu kesempatan terakhir. Kami akan berangkat setelah kaptenmu bangun. Betulkah? Itu luar biasa. Gurumu adalah yang terbaik. Su Xiaoyan melompat kegirangan. Meskipun mereka telah mengorbankan ujian untuk Tang Wulin, memiliki keduanya masih yang terbaik. Kehilangan kesempatan sekali seumur hidup ini akan menjadi tragedi. Gu Yue menatap Shen Yi dengan heran. Dia tidak mengharapkan kesempatan kedua dan seolah-olah gunung yang berat telah terangkat darinya. Di kamar kecil, Tang Wulin tetap berendam di bak mandi. Air telah kehilangan sebagian panasnya, tetapi masih hangat. Kabut emas berkumpul di udara, menyelimuti tubuhnya dalam kabut yang bercahaya. Apakah saya berhasil? Di dalam dunia spiritualnya, Tang Wulin menemukan dirinya di aula mistis sekali lagi. Dibandingkan dengan segel pertama, segel kedua jauh lebih mudah dibuka. Setelah sensasi awal direbus hidup-hidup, dia menjadi terbiasa dengan rasa sakit, merasakan darahnya mengamuk di seluruh tubuhnya saat yang terakhir berubah. Sejak saat itu, prosesnya tidak menimbulkan rasa sakit. Kemudian, sensasi misterius memenuhi dirinya. Sama seperti pertama kali, inderanya telah tumpul ke titik di mana memahami situasinya tidak membuahkan hasil. Satu-satunya hal yang bisa dia lihat adalah menghancurkan sesuatu di dalam tubuhnya, rahang bahaya mendekatinya. Saat segel pertama dibuka, dia telah menahan rasa sakit yang tak terkatakan, seolah-olah seluruh tubuhnya berada di ambang ledakan, sedemikian rupa sehingga kematian akan menjadi pelepasan yang manis. Namun kali ini, segalanya berbeda. Sementara dia merasakan sesuatu memenuhi tubuhnya, dia tidak merasa seperti meledak di jahitannya. Kemiripan rasa sakit adalah gambaran hampa dari dirinya sendiri. Itu benar, kamu telah berhasil, kata Old Tang, penuh kepuasan. Old Tang muncul di dekatnya dalam sekejap cahaya, tubuhnya lebih jernih dan lebih mirip manusia dari sebelumnya. Old Tang tersenyum, bagaimana perasaanmu? Tang Wulin berkata, bagus. Itu tidak sesakit pertama kali. Old Tang berkata, itu karena kamu lebih siap kali ini. Baik tubuh dan kekuatan jiwa Anda telah membuat kemajuan luar biasa dalam 3 tahun terakhir, terutama karena kekuatan jiwa Anda dikompresi oleh metode kultivasi baru Anda. Itu telah menyempurnakan meridian Anda dan meningkatkan beban yang dapat mereka tanggung. Kamu juga menemukan item spirit berkualitas tinggi kali ini. Semua faktor ini memudahkan proses. Tang Wulin bersukacita, bagus sekali. Saya tidak membuang waktu saya. Old Tang, apa yang berubah dengan tubuhku kali ini? Aku ingat saat itu kamu bilang akan ada kejutan yang menyenangkan untukku. Benar, ada kejutan, kata Old Tang. Tapi Anda harus mengalaminya sendiri. Saya menyarankan Anda untuk tidak mengkhawatirkannya untuk saat ini dan sebagai gantinya fokuslah untuk memecahkan segel ketiga dalam waktu dekat. Tang Wulin tertawa. Bukankah tenggat waktu ketika saya 20? Saya masih punya waktu 6 tahun sampai saat itu. Itu banyak waktu untuk bersiap. Old Tang sepertinya mengangkat alis. Siapa bilang batas waktu 20 tahun untuk meterai ketiga? Tang Wulin balas menatap datar. Tapi bukan, tenggat waktu harus berjarak 5 tahun, dan saya telah memecahkan segel kedua 1 tahun lebih awal. 5 tambah 15 adalah 20 tahun. Old Tang menggelengkan kepalanya. Tidak, itu belum dihitung. Segel Anda berikutnya harus dibuka pada saat Anda berusia 16 tahun. Dengan kata lain, Anda memiliki 3 tahun tersisa. 15 tahun adalah yang terakhir untuk segel kedua, dan semakin awal Anda membuka segel, semakin mudah segel selanjutnya. Hitung mundur untuk membuka segel berikutnya segera dimulai setelah Anda memecahkan segel sebelumnya. Jadi, Anda punya waktu 3 tahun untuk bersiap.
Kang Wulin berdiri tercengang. Apa kau memberitahuku waktu antar segel akan terus menyusut? Old Tang berkata, itu benar. Ini semakin pendek setiap kali. Kamu akan berada di bawah banyak tekanan mulai sekarang. Pengungkapan yang mengejutkan ini menghapus senyuman dari wajah Tang Wulin. Jika waktu semakin pendek setelah setiap meterai dan ada 18 meterai. Lalu berapa banyak waktu yang akan saya miliki untuk segel selanjutnya? Dan jika saya gagal menghancurkan segel, saya mungkin akan mati. Berapa jumlah waktu minimum yang saya miliki untuk membuka segel di masa depan? Old Tang berkata, waktu persiapanmu akan dipersingkat 3 bulan setiap kali. Setelah meterai ke-9, Anda hanya memiliki waktu 1 tahun untuk mempersiapkan masing-masing. Kang Wulin menghela nafas panjang. 1 tahun per meterai setelah meterai ke-9. Bisakah saya mengaturnya? Dia mungkin telah mematahkan 2 segel, tapi baru sekarang dia menyadari betapa mengancamnya mereka. Saya akan memberitahu Anda apa yang Anda butuhkan untuk segel Anda berikutnya. Tapi sebelum itu, izinkan saya mengingatkan Anda bahwa semakin banyak kekuatan tubuh dan jiwa Anda berkembang dalam 3 tahun ke depan, semakin mudah pelepasannya. Anda akan menghadapi kesengsaraan jika Anda tidak siap, dan Anda bahkan mungkin. Kang Wulin mengangguk dalam diam. Dia mengerti apa yang disiratkan oleh Old Tang. Beberapa item roh muncul di benaknya. Dia pertama kali memeriksa prefiks mereka, dan merasa lega menemukan bahwa itu adalah item roh 1000 tahun. Jika itu adalah item 10.000 tahun, dia akan menyerah saat itu juga.